Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas manajemen 18L. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran pada usaha fashion jauza.id di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wika Widiawati dan ada kelompok yang lain. Ada Elsani dan Nur Salsabila, ada Siti Maesaro, dan Widianto. Untuk pembagian tugasnya, Elsani dan Nur Salsabila membuat kesimpulan dan presentasi, Siti Maesaroh presentasi, observasi, dan mengolah materi, Widianto mengolah materi dan PowerPoint, Wika Widiawati observasi, presentasi, dan mengolah materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Maesaroh. Pertama ada profil company. Jauza.id merupakan toko online yang menjual barang-barang lewat sosial media, yaitu Facebook. Jauza.id fokus menjual fashion untuk wanita, mulai dari hijab, tas, baju, dan lain sebagainya. Bisa dibilang kebutuhan fashion wanita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki tersedia di Jauza.id. Barang yang dijual cukup lengkap, harga yang ditawarkan lebih terjangkau, dan mengikuti tren masa kini. Jauza.id memanfaatkan peluang pasar dengan melihat pengguna internet yang cukup tinggi dengan menjual fashion wanita yang dapat dibeli secara online. Jauza.id sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Melihat besarnya peluang yang ada, membuat pemilik usaha Jauza.id terus semangat dalam mengembangkan usahanya. Next. Di sini ada langkah proses pengambilan keputusan. Yang ada 4. Yang pertama ada tahap penelusuran atau inteligensi. Kedua ada tahap perancangan atau design phase. Ketiga ada tahap pemilihan atau choice. Keempat ada tahap implementasi. Next. Yang pertama ada tahap penelusuran. Ada jangka panjang. Yang pertama, ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja pakaian tanpa harus repot-repot keluar rumah. Yang kedua, menjadi toko online yang selalu dipercaya para pelanggan. Yang ketiga, memberikan produk dengan berbagai macam desain dengan harga yang bersaing. Yang keempat, memberikan produk dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada jangka menengah, mengadakan diskon atau potongan harga, promosi berjalan dengan lancar, sehingga dapat menaikkan pasar dan menaikkan minat pembeli konsumen. Next. Kemudian ada jangka panjang. Yang pertama ada pengembangan butik dan memperluas online shop kami sehingga kami tidak hanya berjualan melalui online saja, tapi kami memiliki sebuah toko ataupun butik dan kami bisa menyediakan baju-baju ready di toko kami dan konsumen kami akan lebih nyaman dan memilih secara langsung baju yang diinginkan. Yang kedua, menjadi toko online yang selalu memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan menjamin kualitas barang yang dibeli serta pengiriman yang relatif aman dan cepat. Yang ketiga, memperoleh penghasilan yang besar. Dan yang terakhir, menarik minat pengunjung dan menambah relasi sebanyak mungkin sehingga online shop kami lebih dikenal. Next. Kemudian ada tahap penelusuran. Yang pertama ada persaingan semakin banyak karena banyak yang buka usaha sejenis Jauza.id. Yang kedua adanya peraturan dari pemerintah tentang aturan menjaga protokol kesehatan yang 5M itu. Kemudian ada kurang maksimalnya pemanfaatan digital marketing. Dan terakhir menurunnya omset. Oke, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsanida. Slide selanjutnya, perancangan. Kurang maksimalnya pemanfaatan digital marketing. Tujuan pengambilan keputusan ini untuk memilih alternatif penjualan yang optimal dengan cara memaksimalkan pemanfaatan digital marketing melalui pangsa pasar. Slide selanjutnya. Data yang terkumpul. Yang pertama, uji coba menargetkan konsumen dengan menggunakan segmentasi
perilaku penghasilan 105 pieces pada bulan Maret. Yang kedua, uji coba menargetkan konsumen dengan menggunakan demografis menghasilkan 98 pieces pada bulan April. Yang ketiga, uji coba menargetkan konsumen dengan menggunakan budaya menghasilkan 120 pieces pada bulan Mei. Selanjutnya, menentukan beberapa rencana alternatif untuk mencegah penyebaran virus corona di masa pandemi ini. Jauza.id berupaya untuk lebih strategi dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan serah terima barang dengan minim kontak atau kontaksi delivery. Yang pertama, saat paket datang, owner Jauza.id meminta tolong kepada kurir agar meletakkan barang tersebut di depan pintu rumah atau diletakkan di depan pagar rumah. Yang kedua, owner Jauza.id selalu menyemprotkan cairan disinfektan pada setiap paket yang datang. Yang ketiga, mengurangi transaksi dengan uang fisik. Yang keempat, selama pandemi, owner Jauza.id memutuskan untuk membayar pesanan tersebut dengan melakukan pembayaran online melalui mobile banking yang langsung ditransfer kepada supplier. Yang kelima, mencuci tangan dengan mencuci tangan mengikuti rekomendasi WHO. Hal ini sudah cukup melindungi dari virus mungkin ada atau menempel pada paket. Yang kedua, memaksimalkan pemasaran online dengan lebih memanfaatkan berbagai media. Yang ketiga, memberikan diskon dan gratis ongkir dengan minimal pembeli. Yang keempat, terus melakukan promosi agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya, menganalisa solusi-solusi yang potensial. Di sini ada memaksimalkan pemasaran online dengan lebih memanfaatkan berbagai media dan terus melakukan promosi agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya, alternatif solusi. Teori permainan strategi murni. Dalam strategi murni ini dilakukan perhitungan besar keuntungan pada Jauza.id ini dengan usaha orang lain. Dengan melakukan strategi pasar terhadap segmentasinya, diantaranya yang pertama segmentasi perilaku, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi budaya. Selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada perhitungan untuk kondisi konflik, yaitu menggunakan strategi murni. Pada tabel perhitungan strategi murni, kami memperhitungkan besar keoptimalan bagi usaha kami dengan usaha pesaing. Di sini usaha kami menggunakan 3 strategi, diantaranya 1 segmentasi perilaku, segmentasi demografis, dan segmentasi budaya. Sedangkan usaha orang lain menggunakan 4 strategi, diantaranya segmentasi perilaku, segmentasi demografis, segmentasi budaya, dan segmentasi psikografis. Lalu di sini kami mencari nilai maksimin dan minimum. Hasil nilai maksiminnya dengan cara mencari nilai terkecil pada baris, yaitu pada baris ke-1 nilai maksiminnya adalah 90, pada baris kedua, nilai maksiminnya adalah 70, dan pada baris ketiga, nilai maksiminnya adalah 60. Dan selanjutnya mencari nilai minimax dengan mencari nilai terbesar pada kolom.
hasil dari nilai minimaxnya, yaitu pada kolom ke-1 nilai minimaxnya adalah 120, pada kolom kedua nilai minimaxnya adalah 90, pada kolom ketiga nilai minimaxnya adalah 95, dan pada kolom keempat nilai minimaxnya adalah 90. Setelah mencari nilai terbesar dari maksimin dan nilai terkecil dari minimax, hasil nilai terbesar dari maksimin yaitu 90 dan hasil nilai terkecil dari minimax yaitu 90. Sehingga hasil dari nilai maksimin dan minimax ini bisa dikategorikan atau bisa dikatakan optimal, sehingga bisa ditarik kesimpulan dari hasil perhitungannya adalah meskipun usaha kami menginginkan keuntungan yang lebih besar, akan tetapi hanya akan memperoleh keuntungan maksimalnya, yaitu 6, dengan menggunakan strategi segmentasi budaya. Demikian juga dengan untuk usaha orang lain, kerugian minimalnya sebesar 6 apabila merespon dari strategi usaha kami dengan menerapkan strategi segmentasi demografis dan segmentasi psikografis. Selanjutnya yaitu ada tahap implementasi. Setelah alternatif tersebut diterapkan pada usaha jauja.id ini, dengan melakukan secara strategi murni melalui segmentasi budaya, dengan hasil maksimal penjualan 90 piece setiap bulan, sehingga keuntungan kotornya yaitu 91.000 dikali 90 piece, yaitu sekitar 8.190.000. Sehingga persentase pendapatannya yaitu 90 per 8 per 8.190 dikali 100%, yaitu sama dengan 2%. Kesimpulan, Jauza.id merupakan toko online yang menjual barang melalui sosial media untuk wanita, mulai dari hijab, tas, baju, dan lain-lain. Dari proses pengambilan tersebut, terdapat beberapa tahapan, diantaranya yang pertama, pada tahap penelusuran, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pada tahap perancangan, yaitu terdapat masalah yang krusial, yaitu memaksimalkan pemanfaatan digital marketing pada. Yang ketiga, pada tahap pemilihan, penggunaan strategi murni dengan hasil maksimal, penjualannya melalui segmentasi 90 piece dengan keuntungan kotornya yaitu 8.190, sehingga presentasi pendapatannya yaitu 2%. Yang keempat ada tahap implementasi, dapat disimpulkan bahwa strategi murni yaitu strategi pangsa pasar melalui segmentasi budaya sebagai alternatif solusi dari pengambilan keputusan masalah yang paling krusial. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.